Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini saya pengen membahas satu topik yang menurut saya wajib kalian ketahui. Karena bagaimana apabila saya sampaikan ke kalian bahwa apa yang kita lihat di Bitcoin selama beberapa hari terakhir bisa saja merupakan persiapan bagi Bitcoin untuk kemudian mendapatkan rally besar dari sini. Ada salah satu senario yang menurut saya bisa aja terjadi dan sebenarnya pattern ini telah berulang beberapa kali sebelumnya. Pattern apakah itu? Bakalan kita bahas di video hari ini, namun sebelum itu kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 1,06 triliun dolar atau naik sekitar 0,69%. Nah, di top 10 coin sendiri juga sebenarnya semuanya dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan menjadikan XRP hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 2,78% menuju 0,51 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk dulu ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah di hari Minggu guys, kita bakalan cek untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang kira-kira perlu kita waspadai. Dan setelah saya screening sekilas tadi, sebenarnya di awal minggu itu tidak banyak. Hanya mungkin nanti ada di tanggal 24 Agustus, Jackson Hole Symposium. Kemudian ada Durable Goods Order month on month-nya. Jadi dari mulai tanggal 24 Agustus itu di hari Kamis. Kemudian hari Jumatnya juga hal yang sama, Jackson Hole Symposium, diikuti juga ada Michigan Consumer Sentiment Final, dan juga yang menurut saya akan cukup penting juga adalah Fed Chair Powell speech. Jadi untuk minggu depan kemungkinan di awal minggu kita juga bakalan melihat hari-hari yang cukup membosankan, artinya volatility kemungkinan tidak akan terlalu kencang, baru mungkin menjelang weekend nanti, Kamis, Jumat, kita baru akan melihat adanya volatility diakibatkan beberapa hal yang saya sebutkan barusan, teman-teman. Dan tentunya kita berharap gitu ya, bahwa Bitcoin bisa segera recover, terutama untuk kalian-kalian yang merupakan investor, dan ini bisa menjadi beberapa pemicunya, teman-teman. Kalau misalnya kita melihat ada statement yang positif datang dari kakek Powell misalnya, mungkin ada mengindikasikan bahwa mereka akan segera untuk melakukan pause atau mungkin melakukan cutting rates atau apapun lah yang mungkin kemudian ditanggapi positif oleh market, itu mungkin bisa membuat Bitcoin itu melakukan recovery. Oke, jadi sebenarnya berita dan datanya cuman ini hari ini teman-teman. Cuman sebelum kita masuk ke chart dan membahas pattern yang tadi saya sebutkan di awal video, saya pengen kasih lihat dulu ke kalian ada pesan sponsor berikut ini. Kalian selalu ragu ketika mau membuka posisi karena trading plan kalian ambigu. Kalian sering juga membiarkan emosi kalian mengambil kontrol ketika kalian masuk ke sebuah posisi. Apakah kalian korban dari semua hal yang baru saja saya sebutkan, yang menyebabkan kemudian hasil trading kalian kurang memuaskan? Jika memang benar, kemungkinan chart prime bisa menjadi salah satu solusi untuk kalian. Karena teman-teman, di sini mereka menyediakan jasa indikator yang bisa kalian pakai dan ditenagai oleh algoritma sehingga mereka bisa memberikan beberapa fitur yang akan saya jelaskan di sini. Kalau saya pribadi setelah melakukan beberapa trial dan error, akhirnya saya temukan satu teknik yang saya sukai dan tidak ambigu sama sekali, teman-teman. Saya akan jelaskan apa itu, tapi pada intinya Chart Prime merupakan salah satu platform yang menyediakan jasa di mana dia menyediakan beberapa indikator yang bisa kalian pakai, di antaranya Market Dynamic Pro, Market Oracle Pro, dan juga Prime Oscillator Pro. Kalau yang kalian lihat di layar ini, dua yang saya pakai, Market Oracle Pro dan juga Prime Oscillator Pro. Dengan settingan, kalau Market Oracle Pro itu adalah saya settingnya untuk sinyal mode-nya itu trend plus reversal. Dan juga di sini saya checklist reversal up dan juga reversal down. Sisanya tidak ada saya ubah settingannya. Tetapi kalau misalnya kalian pengen yang lain, di sini settingannya sangat banyak. Jadi kalian bisa lakukan trial dan error sembari mencoba kira-kira setup atau cara trading mana yang paling cocok untuk kalian. Nah, kenapa saya katakan ini bisa menyelesaikan masalah di mana kalian tidak akan ambigu ketika mengambil posisi? Karena di sini mereka langsung akan print di chart. Misalnya saya ambil teknik reversal, padukan antara teknik reversal di sini dan juga Prime Oscillator Pro.
Di mana saya hanya akan masuk ke sebuah posisi apabila mereka memberitahu saya ada indikasi akan ada reversal, tetapi saya tambahkan juga dengan confluence apabila prime oscillator pro di sini menunjukkan area overbought atau oversold, atau yang ketiga ada divergence. Contohnya seperti apa, teman-teman? Contohnya adalah di sini. Jika teman-teman perhatikan, kita di sini mendapatkan ada indikasi reversal. Disertai juga prime oscillator pro itu menunjukkan area oversold. Jadi, saya mempunyai dua alasan sekaligus kenapa saya bisa aja melakukan long di sini. Dan kalau misalnya kalian masuk di sini, hasilnya ternyata adalah profit. Tetapi, jika teman-teman perhatikan yang di sini, ada indikator juga reversal di sini. Tetapi, jika prime oscillator pro di sini tidak menunjukkan area oversold, maka saya tidak akan masuk ke posisi tersebut. Sehingga ini tidak ambigu, teman-teman. Kalian cukup melihat dua konfirmasi ini dan kalian bisa masuk. Dan kalian bisa backtest strategi ini ke chart kesayangan kalian. Kalau saya lebih senangnya itu mungkin di gold. Contoh berikutnya di sini, teman-teman. Kita kembali melihat ada indikasi reversal dan juga indikator menunjukkan area oversold. Di sini kalian bisa overbought, sorry. Kalian bisa perhatikan. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah kita reverse, dan harusnya kalau kalian masuk di sini, kalian bisa menghasilkan cuan yang lumayan banget. Dan di sini juga sama, teman-teman. Kalau kalian lihat, ini juga saya akan masuk ke posisinya. Kenapa? Karena di sini memang kita tidak overbought, tetapi ada indikasi divergence, di mana kalian bisa melihat ada ditandai dengan garis merah di sini. Kalau di bawah, divergence-nya akan ditandai dengan garis biru atau hijau. Kalau biru itu berarti menandakan ada divergence yang berkelanjutan. Kalau hijau berarti ada satu divergence di sini. Jadi, teman-teman, kalian bisa memadukan berbagai cara yang disediakan oleh chart prime di sini, yang kebetulan juga lagi ada akan diskon 30% apabila kalian mendaftar dan juga bertransaksi dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Jadi kalau misalnya kalian berlangganan dan kalian menggunakan link tersebut, kalian akan dapat diskon spesial 30% untuk mendapatkan berbagai indikator yang menurut saya akan membantu kalian untuk dapat trading lebih baik. So, kalau misalnya tertarik, langsung aja cek di kolom description box di bawah. Kita lanjut ke videonya. Oke, itu dia. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencoba menggunakan chart prime, link untuk pendaftarannya dan pembeliannya sudah ada di kolom description box di bawah. Silakan kalau misalnya tertarik, tinggal klik aja link yang sudah ada di sana. So, kita sekarang langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan kita langsung aja bahas apa pattern yang saya maksud. Teman-teman, ini adalah opini saya pribadi bahwa ada sebuah skenario yang mempunyai potensi untuk terulang. Walaupun tentunya tidak ada garansi, tapi ini mempunyai probability untuk terjadi. Pattern apakah itu? Kalau saya sebutnya adalah semacam running flat. Running flat itu maksudnya seperti apa? Running flat itu kalau bentukannya adalah kita membentuk impulsive move, ya kan? Dalam hal ini adalah bullish impulse. Kemudian kita membuat ada higher high, gitu kan? Higher low, higher high, higher low. Tapi higher low-nya di sini itu termasuk dalam, teman-teman. Sehingga bentukannya itu kurang lebih semacam ini, running flat. Dan ini adalah salah satu bentuk konsolidasi. Artinya bentuk continuation. Bentuk konsolidasi itu bisa banyak, teman-teman. Bisa hanya dalam bentuk flat seperti ini. Oke. Bisa juga dalam bentuk flag misalnya. Bisa juga dalam bentuk expanding flat. Bisa juga dalam bentuk running flat. Jadi ini adalah beberapa macam variasi untuk bentuk konsolidasi. Dan kita berpotensi masih membentuk satu atau dua pattern ini. Antara pertama merupakan running flat seperti yang saya gambarkan di sini, atau modelnya semacam expanding flat. Yang artinya kalau kita mau membuat expanding flat, maka kita harus melihat Bitcoin untuk jebol di bawah area low terakhir di sini dan kemudian mendapatkan bounce dari sana. Jadi bentukannya bakalan seperti ini. Nah, ini contohnya adalah expanding flat. Nah, untuk sekarang kita berpotensi membentuk running flat. Dan sebenarnya pattern ini juga sempat kita lihat beberapa kali sebelumnya. Contohnya di mana kok? Jangan cuma ngomong doang. Oke, kita kasih buktinya. Yang pertama, teman-teman, kalau kita lihat di sini.
sebelum kita mendapatkan pergerakan parabolik di sini dari Bitcoin yang awalnya kurang lebih 19.000 menuju ke all time high di 60-an ribu, yang kita lihat di sini adalah semacam running flat. Nah, kita lihat karakteristiknya ya teman-teman. Ada bullish impulse, higher high, higher low, higher high, higher low, tapi higher low-nya bentuknya cukup dalam, alias dia koreksinya cukup dalam, dan inilah bentukan running flat. Oke? Kalau cuma satu, mungkin kebetulan kok, gitu kan? Oke, kita cari lagi. Ada lagi yang sebelumnya di sini. Ini juga persis sebelum kita mendapatkan pergerakan yang parabolik. Apa yang kita lihat? Ada bullish impulsive move ke atas, diikuti ada higher high, higher low, higher high, higher low. Tapi higher low-nya cukup dalam di sini, membentuk semacam running flat. Kemudian kita mendapatkan rally. Kalau dua kali, ya mungkin kebetulan juga kok. Oke, kita cari lagi. Sebelumnya juga ada lagi di sini, teman-teman. Kalau kalian perhatikan. Ini adalah juga bentukannya yang sama. Kalau misalnya kalian perhatikan, sini kita ada impulsive move. Ada higher high, higher low, higher high, higher low. Dan kemudian kita rally. Oke, jadi ini adalah semacam pattern yang berulang. Dan menariknya, teman-teman, setiap kali pattern ini muncul, oke, kita selalu menghasilkan ada pergerakan yang cukup parabolik ke atas. Nah, kalau kita zoom in lagi sedikit, mungkin kita bisa ketemu lagi dengan beberapa yang sama. Nah, di sini juga sama sebenarnya, teman-teman. Impulsive move, higher high, higher low, higher high, higher low, tapi higher low-nya di sini cukup dalam koreksinya. Dan kita kemudian rally. Oke, dan ini yang sekarang juga berpotensi kita hadapi di Bitcoin. Kita punya potensi untuk melihat hal itu terjadi, alias kita mengulangi pattern yang sama. Nah, untuk memperbesar probability bahwa kita juga mengulangi hal yang sama adalah tentunya kita mau melihat ada reaksi dari para buyers di sekitaran area di sini. Maksimal, teman-teman, kita hanya boleh terkoreksi sampai ke sekitaran area di sini. Karena kalau misalnya kita sampai membentuk low yang lebih rendah dari yang ini, maka untuk senario running flat itu sudah terinvalidasi. Tapi bagi saya, kalau hanya sekedar wick ke bawah itu tidak masalah ya teman-teman, selama kita tidak closing di bawah. Nah, kalau misalnya kita memang akan mengulangi hal yang sama, artinya kita akan membuat semacam impulsive move, kemudian higher high, higher low, higher high, higher low, tapi higher low-nya juga cukup dalam di sini dalam bentuk running flat. Maka kita mau melihat ada Bitcoin yang mencoba untuk building base di sini. Di daily kita minimal harus melihat ada semacam konsolidasi, atau idealnya lagi kita ada mendapatkan pergerakan yang impulsif ke atas. Jika ini yang kita lihat, maka kita memperbesar probability bahwa yang kita lihat di sini adalah semacam running flat untuk kemudian Bitcoin break ke arah atas dan mungkin membentuk pergerakan yang cukup kencang ke atas. Sekali lagi, kalau kita misalnya breakout kali ini, kemungkinan next targetnya sudah akan ada di sekitaran area 40-an ribu sampai 50 ribu. Kenapa seperti itu? Karena koreksi yang kita hadapi di sekitaran area di sini menurut saya sudah cukup lama, sehingga kalau sampai benar-benar Bitcoin mampu jebol dari area ini, waktu istirahatnya sudah cukup gitu. Nah, kita bisa aja langsung mengalami rally yang cukup kencang ke atas menuju ke 40 atau bahkan 50 ribu dolar. Ya tentunya pasti akan ada yang kontra terhadap senario ini, saya tahu gitu, karena mungkin mulai banyak sekarang yang merasa bahwa kok ini kayaknya kita bakalan ke lower low baru gitu. Saya udah banyak sekali menemukan orang mengeluarkan statement tersebut bahwa mereka yakin bahwa Bitcoin akan ke lower low yang baru hanya karena kita melihat koreksi yang terjadi di sini. Bagi saya sebenarnya ini tidak mengkonfirmasi apapun, teman-teman. Kenapa tidak mengkonfirmasi apapun? Oke, kita bisa katakan bahwa faktanya kita memang mendapatkan rejection dari area resistance di sini. Tetapi kita bicara yang paling basic saja. Dari sebuah trend, namanya trend, teman-teman. Kalau kita mau melihat ada shifting trend, maka misalnya dari bullish ke bearish, maka kita harus melihat ada series of lower low and lower high. Sedangkan untuk sekarang, kita sama sekali belum membentuk struktur bearish. Walaupun memang kita ada mendapatkan sell off, tapi kita belum mendapatkan ada lower low sama sekali, teman-teman. Ini bahkan kita masih bisa sebut sebagai higher low. Serendah apapun koreksinya, sampai bahkan di sini pun kalau kita berhenti dan bounce, ini kita masih hitungannya higher low, teman-teman. Kenapa higher low? Ya memang ini lebih rendah daripada yang ini. Sesimpel itu.
Nah, tetapi kalau kita memang udah membuat series of lower low and lower high, nah, maka secara teorinya ini kita sudah shifting dari yang awalnya bullish, yaitu higher high dan higher low, menjadi bearish. Nah, itu kita mungkin boleh sedikit khawatir, tapi untuk sementara hal tersebut belum terjadi, teman-teman. Dan perlu teman-teman ingat bahwa area di sini merupakan major support. Oke, kita sedang tag ke area tersebut yang sebelumnya selalu menghasilkan semacam reaction, baik sebelumnya menjadi area support maupun resistance. Area 25-24 ribu itu adalah semacam range yang menurut saya akan menghasilkan support yang sangat kuat. Ya, tentunya kita juga nggak bisa pungkiri bahwa kita memang ada mendapatkan selling pressure yang cukup kuat, tapi kalau kalian lihat sedikit saja ke kiri gitu ya, sebenarnya kita juga pernah melihat hal yang sama, selling off yang cukup mengerikan di sini, tapi kemudian bounce-nya dalam beberapa hari saja kita mendapatkan lebih gila lagi gitu. Nah, saya tidak mengatakan bahwa hal ini akan garansi terjadi, tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa ada potensi senario tersebut itu terulang, yaitulah kita membentuk running flat dan kita justru akan rally dari sini. Jadi itu untuk time frame besarnya, teman-teman. Kalau kita rupanya breakdown dan kemudian mendapatkan konsolidasi di sekitaran area di sini membentuk bearish continuation pattern, mungkin itu akan berbeda cerita, dan ini justru saya mungkin akan flip ke arah bearish dan menargetkan minimal ke angka 20.000, kemudian ke sekitaran area low terakhir atau bahkan ke lower low yang baru. Jadi itu untuk time frame besar, teman-teman. Nah, kita sekarang zoom in ke time frame kecilnya di 1 hour chart. Nah, di video kemarin saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa ini sebenarnya ada sebuah potensi setup yang bisa teman-teman manfaatkan. Apa potensi setup tersebut? Yaitu adalah karena kita ada membentuk semacam potentially inverse head and shoulder di sini. Oke. Maka ini bisa teman-teman jadikan sebagai setup apabila kita breakout. Oke, dan target pertamanya adalah di sekitaran 26.200-an. Kita sudah tag ke angka tersebut, sehingga kalau misalnya teman-teman yang sudah buy di sekitaran area di sini harusnya at least sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry. Itu sudah saran saya gitu. Kalau misalnya kalian memang sempat long di sekitaran area di sini, minimal kalian sudah geser stop loss kalian ke arah entry, atau bahkan mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah take profit di target pertama kita. Nah, kalau misalnya kita akan mampu jebol dari area di sini, maka next target kita sudah akan nyampe ke 26.500-an. Target terakhir 26.900-an di sini. Oke, ini kalau kita jebol, tentunya ini akan menjadi semacam indikasi yang sangat positif dan justru akan memperbesar lagi chance senario yang barusan kita bahas itu terjadi, yaitu kita membentuk running flat dan kita justru akan rally dari sini. Dan saya cukup percaya bahwa banyak sekali orang yang justru ketakutan untuk membeli di sekitaran area di sini karena melihat selling off yang kemarin terjadi. Oke. Dan sebagian orang merasa, waduh, ini saya ngeri kok mau beli karena takutnya drop lagi gitu. Maka dari situ saya berpikir kalau misalnya kita justru mendapatkan ada V-shape recovery dari sini, atau at least ada recovery yang sangat cepat dari sini, mungkin akan banyak orang-orang yang ketinggalan dan berada di sideline gitu. Oke. Jadi untuk sementara kalau misalnya short term banget teman-teman, saya masih merasa bahwa Bitcoin masih akan mempunyai sedikit ruang untuk bergerak ke atas, minimal akan kembali ke sekitaran area high terakhirnya. Tentunya ini wajib kita jebol kalau kita mau mendapatkan harga yang lebih tinggi. Next target di sekitaran 26.600. Ini adalah target terakhir. Kalau misalnya teman-teman masih mempunyai posisi long, sekarang secepatnya geser stop loss-nya ke arah entry. Karena harusnya sekarang kalian sudah dalam keadaan floating profit dan tidak make sense kalau misalnya teman-teman mengambil resiko terlalu tinggi dengan tidak menggunakan stop loss. Oke. Dan juga perlu kalian ingat bahwa kita sekarang berada di hari Minggu, otomatis volume perdagangan tidak akan terlalu tinggi, jadi itu juga perlu kalian pertimbangkan. So, untuk short term saya juga masih bullish untuk Bitcoin, dan inilah beberapa area yang saya rasa akan coba dituju oleh Bitcoin. Tapi karena kita sekarang berada di hari Minggu, so yang saya expect di hari Minggu ini hanya semacam sideways movement di sekitaran area di sini. Baru mungkin di hari Senin atau Selasa kita akan mencoba melihat Bitcoin mencoba untuk kembali merangkak naik. So, untuk kalian yang sudah sempat masuk di sini ya dan sudah sempat untuk melakukan take profit, selamat kalau misalnya kalian sudah sempat dapat cuannya. Kalau misalnya yang belum, jangan sampai terburu-buru untuk kembali masuk ke market, terutama untuk teman-teman yang mungkin berpikiran untuk short, karena sekali lagi
bagi saya kalau kalian short di sekitaran area di sini, kalian berarti short di sekitaran area support yang menurut saya tidak terlalu bijak untuk dilakukan. Untuk yang melakukan long pun saya rasa kalian perlu ada setup yang lebih rapi gitu ya. Kalau misalnya kalian memang ada menemukan pattern yang terlihat di sini, oke. Kalau misalnya kalian ada mendapatkan ada bullish continuation pattern, atau mungkin kalian anggap ini sebagai semacam triangle dan breakout di sini adalah menjadi setup kalian, ya itu terserah. Tapi bagi saya ini adalah setup yang lebih high risk daripada yang saya lihat kemarin di sini. Karena di sini kemarin kita sudah melihat Bitcoin sudah mendapatkan semacam berkurangnya selling pressure, kemudian kita sudah terkonsolidasi cukup lama di sekitaran area di sini, sehingga membuat saya cukup yakin bahwa kita akan mendapatkan semacam relief rally. Terlebih lagi kemarin kita melihat indikator RSI itu menunjukkan ke arah yang sangat ekstrim gitu ya di daily. Sekarang sebenarnya tidak terlalu banyak recovery yang terjadi, so masih ada ruang bagi saya untuk melihat Bitcoin mengalami rally ke atas. Dan itu adalah beberapa target yang tadi saya sebutkan. Oke? So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.